Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin sharingkan satu pesan yang begitu kuat tentang bagaimana mengatasi stres. Saudaraku, saya percaya saudara akan diberkati, dan mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan saya percaya bahwa ketika kita berdoa, memuji, menyembah, hadirat Allah turun dan hadiratnya akan membawa kesembuhan buat kita, akan memulihkan kita. Mari saudaraku yang Kristus, kita akan satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh hadir ya Tuhan di menara doa. Satu kerinduan hati kami, permudah tiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat dan kuasa, kesembuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan dalam hadirat-Mu Engkau mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin menara doa ini, ambil alih ya Roh Kudus, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sehingga setiap kami semuanya diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan
agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari dari awal katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari buka suaranya saudaraku. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Oh ya laba 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 laba. Oh laba laba. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Laba laba laba. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah kau. Haleluya. Selama hidupku ku sembah kau, Yesus. Setia. Mari dari awal katakan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh tak mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sembah Dia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Mau cinta Yesus. Tuhan, kami mau cinta Yesus untuk selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sembah Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Aku berdoa Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat mereka. Beri kekuatan yang baru, beri kekuatan yang baru. Beri mereka sayap-Mu ya Tuhan, untuk bisa terbang ketika mereka ditiup oleh badai, angin badai yang besar. Sehingga mereka tetap teguh, tetap tenang, karena ada damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau berikan hati yang percaya untuk tiap anak-anak-Mu ini. Memasuki ya Tuhan pada masa prapaskah ini. Beri kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami Tuhan pengurapan. Ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan turut merasakan daripada penderitaan-Mu ya Bapa. Supaya kami ya Tuhan bisa mengalami persekutuan. Kami bisa mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami bisa merasakan betapa ya Tuhan Kau mengasihi kami. Rela menderita, sengsara, kesakitan, ditinggalkan. Bahkan ya Tuhan Kau bahkan mati di salib buat kami. Kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau mati dan dikuburkan
pada hari ketiga Engkau bangkit ya Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitan. Kuasa itu bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Saudara, saya taruh di hati, mungkin beberapa di antara saudara berkata bahwa saudara sedang mengalami satu cobaan, satu penderitaan yang saudara berkata, Tuhan, ini melampaui daripada kekuatanku. Hari ini Tuhan, aku datang. Aku datang Tuhan. Tuhan berikan aku urapan kasih yang dapat melenyapkan segala ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan ini. Dan beri kami hati ya Tuhan, yang bisa percaya, yang penuh dengan ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit hari ini Kau berikan mujizat kesembuhan. Ya Tuhan, Kau berikan mujizat kesembuhan-Mu ya Tuhan. Tuhan, apapun jenis sakit penyakit mereka, anak-anak-Mu sedang bergumul ya Tuhan dengan pergumulan rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, karir, keuangan mereka. Aku berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan. Beri mereka jalan keluar-Mu ya Tuhan. Beri kami Tuhan jalan, beri kami jalan keluar-Mu. Dan aku berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk anak-anak yang mengalami depresi ya Tuhan, stres, depresi mental ya Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan kami mau menyambut kelepasan itu, kemerdekaan itu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang diindikasi atau dideteksi ada tumor atau kanker, entah itu di otak atau di bagian manapun. Hari ini mungkin ada tumor otak atau tumor yang ganas di otak saudara, ya kan, atau keluarga atau orang yang saudara kasihi. Hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan taruh ini bukan, ya seringkali kita bertanya kalau ada masalah datang tiba-tiba. Ya Tuhan, apa salah aku? Kenapa Tuhan hukum aku dengan ini? Saya mau kasih tahu, enggak. Saudaraku Kristus, bahwa pencobaan ini datang. Saudaraku, saya percaya Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Katakan amin. Dan Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan mau sembuhkan orang yang saudara kasihi ini. Saya mau berdoa, Tuhan taruh di sini. Mari kita doa sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa secara khusus untuk anak-Mu yang kena tumor di otak. Tuhan, sebesar apapun tumor itu, aku percaya kuasa-Mu masih lebih besar dari tumor ini. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, anak-Mu ini sembuh.
Aku perintahkan tumor engkau pergi dari otak anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, berikan belas kasihan. Beri iman Tuhan. Beri hati yang teguh. Ya Tuhan, beri hati yang teguh. Yang percaya bahwa mujizat masih ada. Kau punya rencana yang besar buat anakmu ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anakmu yang sedang ya Tuhan terbaring sakit. Tuhan, aku berdoa mereka yang mengalami stroke Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Anak-anakmu ya Tuhan yang terus menangis. Tuhan, dalam malam-malam yang sulit dalam hidup mereka. Dalam pergumulan yang berat. Mengalami stres. Di mana ya Tuhan kekuatan kami ya Tuhan terbatas. Ya Tuhan, untuk mengatasi daripada ya Tuhan pergumulan ini, kesulitan ini. Dan hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, beri mereka kekuatan yang baru. Beri mereka iman ya Tuhan, pengharapan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami percaya mujizat terjadi, terobosan terjadi ya Tuhan. Kami patahkan langit yang tembaga ini, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tanah yang jadi besi kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami hidup dengan langit terbuka. Engkau membukakan bagi kami perbendaharaan-Mu yang melimpah yaitu surga. Kau curahkan hujan-Mu ya Tuhan pada masanya. Engkau memberkati segala pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu hari ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami untuk bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau memberikan telinga untuk bisa mendengar. Hati yang lembut ya Tuhan. Yang mau mengerti ya Tuhan, pikiran yang taat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hidupi firman ini. Supaya bisa ya Tuhan, bisa berbuah dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Ini judul khotbahnya, tema saya ini sangat penting ya. Entah saudara sedang mengalami stres sekarang atau saudara belum mengalami stres. Yang jelas bahwa hidup kita hidup di dunia ya saudara, yang yang tidak sempurna. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang penuh dengan segala tekanan-tekanan saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu saudara coba dengarkan dengan baik. Kalau bisa saudara catat, saudara, ini sangat penting prinsip. Saya ingin bukakan satu pewahyuan yang baru
dari bagaimana mengatasi stres. Ya, bagaimana mengatasi stres. Nah, menurut data statistik ya saudara, itu kalau ini statistik yang dikeluarkan di Amerika saudara, dari para dokter, dia bilang begini, ya kan, stres ini saudara, stres adalah faktor kelima ya dari 6 penyebab utama kematian. Ya, penyebab utama yang pertama di sana sih kayak serangan jantung, kanker, stroke, penyakit saluran pernafasan dan kecelakaan. Dari stres itu bagian yang kelima. Nah, para pasien ya, menurut ini kan data ya, yang datang berobat ke dokter, itu diperkirakan para pasien itu 75% sampai 90%. Mereka tuh datang ke dokter tuh berobat bukan karena penyakitnya, tetapi karena apa? Stres. Jadi ada banyak orang bergumul dengan stres, saudaraku yang Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa kita mengerti bahwa dunia ini, kita hidup di dunia ini, ya kan saudara, itu lebih banyak ditentukan oleh apa? Dunia roh, alam roh. Dunia rohani daripada dan jasmani. Ya kan? Jadi kita ngerti di balik yang namanya kecemasan, stres, ketakutan, depresi, sebenarnya di balik semua itu ada kuasa gelap yang bekerja. Saudara ingat nggak kisah Ayub? Pada waktu Ayub pasal pertama, di situ kan Tuhan tuh tanya sama iblis, kamu kemana aja? Oh, aku keliling dunia, aku keliling lihat. Oh iya, kamu perhatikan nggak Ayub hambaku itu? Oh iya, ya kan dia orang yang saleh gini-gini, Tuhan puji. Lalu yang namanya iblis, kan iblis tuh sombong. Kalau orang sombong kan gak bisa, ada orang yang lebih dari dia. Nah Tuhan ini muji-muji Ayub di depan iblis. Iblis bilang, alah dia itu saleh, dia tuh takut akan Tuhan karena engkau memberikan dia kekayaan. Engkau lindungi dia, engkau beri gini-gini. Coba cabut aja pagar perlindungannya. Ya kan, dihabisin semuanya. Pasti dia nyangkali engkau. Kan gitu saudara ceritanya. Itu dong, Ayub tuh gak tahu ini alam roh. Saudaraku. Lalu Tuhan bilang, ya coba silakanlah. Aku izinkan kamu ambil semuanya. Ya kan, tapi aku cuman ini kan apa, nyawanya jangan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Orang yang sangat kaya, tiba-tiba dalam satu hari habis semua kekayaannya. Mana nyangka? Saudaraku, dipengaruhi oleh apa? Alam roh, alam yang gak kelihatan. Tiba-tiba anaknya meninggal, saudara 10 orang itu. Itu alam roh. Di balik itu kuasa gelap itu. Belum lagi dia kena sakit. Lalu tiba-tiba rumah tangganya yang bagus, tiba-tiba istrinya. Saudaraku, ketika dia dalam keadaan sakit, sudah sekarat begitu, suruh kutuki Allah. Dan apa? Suruh mati. Semua ini dipengaruhi apa? Alam yang kelihatan. Nah oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin bagikan kepada kita bahwa gak bisa hidup. Saudara, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Kita hidup di dunia yang penuh dengan apa? Stres. Penuh dengan tekanan, saudaraku. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara tentang definisi stres. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Apa sih arti stres? Siapa yang pernah stres? Saya sering sebenarnya stres. Kalau bisa tiap hari stres, karena tiap hari nyusun khotbah, saudara. Enggak stres. Stres itu apa sih? Saudara, beberapa orang stres karena uang, masalah uang. Berapa stres karena masalah anak. Masalah keluarga, masalah saudara, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Semua orang bisa stres. Tapi stres itu apa sih? Saya catat begini saudara. Stres itu adalah celah atau jurang perbedaan. Gap gitu saudaraku. Antara tuntutan yang harus dipenuhi dengan kekuatan yang kita miliki untuk memenuhi tuntutan itu. Ketika saudara, antara tuntutan dengan kekuatan itu ada selisih. Kalau kekuatan kita lebih besar daripada tuntutan, kita gak stres. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya kasih contoh. Ketika kita masih kecil, tuntutan dalam hidup kita tuh gak banyak.
Saudara, tuntutannya adalah harus gosok gigi sendiri. Besar sedikit, tuntutannya adalah ikat tali sepatu sendiri. Mulai besar sekali lagi, masuk sekolah, tuntutan tinggi, stres kita. Harus ketemu guru, harus ada PR, lalu kena ujian, stres kita. Saudara, ya kan itu stres anak itu. Makin lama, saudara udah dewasa, waduh kuliah, tambah stres lagi. Kerja, menikah, tuntutan lagi makin banyak, tuntutan makin umur bertambah, tuntutan hidup makin besar. Nikah, dari sendiri jadi berdua. Berdua bukan cuma berdua, nanti punya anak lagi. Akhirnya yang dipikiran apa tuntutannya? Tuntutan dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara. Semua tuntut kita, kekuatan kita. Enggak pernah nambah kekuatannya kadang-kadang, malah makin berkurang. Tapi tuntutan makin besar, itu yang bikin stres. Berapa banyak orang jadi gila. Stres, depresi, gila jadi. Karena apa saudara? Tuntutan lebih besar dari kekuatan. Nah hari ini bagaimana caranya? Saudara, supaya saudara dan saya, Tuhan mau hidup. Belum lagi datang yang namanya masalah yang datang tiba-tiba. Tadi tiba-tiba, mungkin nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba dokter deteksi ada tumor ganas di otak. Baik-baik saja. Berapa orang berkata, kok tiba-tiba kok kena ini? Itu yang tuntutan untuk sehat. Bagaimana? Ini tuntutan untuk sehat. Tapi ini nyatanya sakit. Itu saudaraku. Ini ada gap. Hidup kita. Nah saya ingin beritahu kepada saudara. Ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar dalam minggu ini. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang puasa. Tapi ya minggu ini saya ingin bagikan saudaraku. Gimana tuh bisa hidup tuh tenang gitu loh. Ini yang saya belajar. Sebesar apapun. Tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan hidup. Ya kan saudaraku, kita bisa tetap menghadapi ini dengan tenang. Gimana? Saya mau kasih tahu. Yang pertama, ini prinsip pertama yang mungkin saudara akan bingung. Tapi ini sudut pandang yang saya mau bukain. Saya dapetin. Pertama, ini kita. Tuhan tuh tidak akan pernah memberikan kita sesuatu pencobaan yang melampaui kekuatannya. Ketika saudaraku, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan kepada saudara dan saya melampaui kekuatan Dia. Katakan amin. Selama ini konsep kita punya konsep Tuhan gak mungkinlah berikan pencobaan melampaui kekuatan saya. Ya kalau misalnya pencobaan gak melampaui kekuatan kita, gak mungkin kita stres. Gak mungkin jadi gila. Gak mungkin kita kecewa, marah-marah, frustrasi. Katakan amin. Tapi ternyata yang ada adalah bahwa pencobaan itu pasti lebih besar dari kekuatan kita. Pencobaan akan jadi masalah jadi masalah. Kalau masalah ini kita tidak bisa selesaikan. Karena melampaui kemampuan kita, kekuatan kita. Saudara yang setuju katakan amin. Betul gak saudaraku? Katakan amin. Tetapi makanya konsepnya adalah Tuhan ya kan tidak akan memberikan sesuatu yang Dia tidak bisa selesaikan. Jadi arti katanya apa di sini saudara? Inilah untungnya enaknya jadi anak Tuhan. Katakan amin. Jadi artinya apa? Kalau Dia izinkan datangnya masalah dalam hidup kita. Ingat saudara. Kalau Dia izinkan masalah datang dalam hidup Dia. Tidak akan melampaui bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan Dia. Setuju gak saudaraku? Katakan amin. Berapa banyak orang tua, anak-anaknya kena masalah. Setelah anaknya gak bisa atasin, orang tuanya yang maju. Saya bacain ayatnya. Ayat ini tuh punya pengertiannya lain sebenarnya. Saudaraku, yang selama ini saya bilang, iya ya. Kalau pencobaan tidak melampaui kemampuan kita, pasti hidup kita tenang, gak mungkin gila, gak mungkin stres. Tapi yang ada ini. Nah, kita harus lihat jeli ayat ini saudaraku. Coba buka. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami,
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan lagi. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuan kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi gini saudara, ada pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita bisa selesaikan sendiri. Masalah yang kita bisa selesaikan sendiri. Artinya begini, Tuhan gak mungkin dong kirim nasi ke kita. Saudaraku, Dia gak mungkin kirim nasi lah buat kita. Saudaraku, kan itu emang cobaan buat perut lapar. Ya kan ada masalah yang cobaannya kita bisa selesaikan. Caranya apa? Setiap kita diajarlah untuk masak nasi. Betul gak saudara? Masak nasi. Itu pencobaan. Jadi di sini kan perhatikan, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa tidak melampaui kemampuan. Ada cobaan, ada masalah yang tidak melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu kita harus tingkatkan kemampuan kita kan supaya bisa. Tetapi saudara di sini katakan apa? Allah itu setia. Katakan Allah itu setia. Allah itu setia. Setia itu artinya begini saudara. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itu namanya setia. Kalau saudara punya kawan yang setia, sahabat yang setia, pemimpin yang setia, anak buah yang setia, pasti orang itu adalah bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Kalau kita ada apa-apa, Dia akan tolong kita. Itu Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan saudara. Tapi kan kalimatnya gak berhenti sampai sini. Seandainya pencobaan itu melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu apa? Jalan keluar. Katakan amin saudaraku. Kata kuncinya adalah sebenarnya saudaraku, Tuhan gak mau kita stres. Katakan amin saudara. Artinya apa? Dia mau tuntutan yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Dia ingin saudara memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, kesanggupan untuk tutupin ini. Gak mungkin saudara di bawah. Sehingga kalau tuntutan lebih tinggi daripada kekuatan kita, kesanggupan kita, stres yang ada. Makin besar stresnya. Udah kegedean gila saudaraku. Dia pasti akan berikan lebih besar. Karena tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Daripada kekuatan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, ini yang apa namanya? Yang harus kita bisa tangkap dari pesan ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Jadi setiap kali kita menghadapi pergumulan, kesulitan, pencobaan, kita akan mengalami stres. Pasti itu jauh lebih besar kekuatan kita. Stres itu karena melampaui. Saudaraku Yesus, ya kan? Tapi kenapa kok Tuhan selalu mengizinkan kita mengalami pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita? Kenapa kok kita mengalami stres? Saudara Yesus, saya tuh stres oleh tekanan ya. Stres itu bisa karena ada tekanan hidup, karena ada tekanan atau ada penolakan. Ketika kita ditolak, tidak dihormati, tidak diakui, tidak dihargai, kita dimusuhi, itu ditolak, itu juga stres. Tapi kita ditekan saudara oleh orang, ya kan? Semua dianggap salah, tekan sama yang lebih kuat, itu juga stres. Atau mungkin keadaan, saudara, kesulitan hidup, itu bisa bikin stres. Saya tangkap gini saudara, kenapa orang mau pergi ke gym? Saya tahu tujuan itu apa? Untuk stres. Supaya ototnya harus mengalami stres. Kalau lewat apa? Tekanan dan tolakan. Tekan, tolak. Bebannya harus makin meningkat. Supaya ototnya jadi terbentuk. Tuhan izinkan kadang-kadang. Ini loh pencobaan. Ya kan? Tidak lampaui kekuatan. Awalnya kan pasti kuat awalnya.
Kalau saudara ke gym, saudara dengan pelatih, dia kasih ngangkat alat, beban yang tidak melampaui kekuatan. Tapi lama-lama ditingkatkan dia sampai dibuat hampir gagal. Ya kan saudara, 10 kali ginian, ya kan dibuat kalau terlalu enteng, dia akan tambah, dia tambah. Sampai 10-nya hampir gagal 10, tapi berhasil 10 kali. Itu akan membentuk otot. Saudaraku, Tuhan juga membentuk yang namanya otot iman kita. Kasih kita. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Ya kan? Jadi ketika saudara dan saya menghadapi yang namanya pencobaan, dia sangat mengharapkan kita libatkan dia. Yang ngerti katakan amin. Makanya orang-orang yang pergi ke gym saudara, biasanya si pelatih itu dia kasih beban, tetapi saudara dia ngentengin kita punya. Saya bilang kadang-kadang gak usah lah gak usah dientengin biar apa yang ada. Supaya ini kita kuat. Kita gak gagal gitu saudaraku. Ketimbang kita sendiri saudaraku. Ya pasti, kalau dia dengan kekuatan dia plus kekuatan saya. Selalu berhasil. Saat kita menghadapi pencobaan, penderitaan, masalah, kehidupan. Siapa yang bisa ngatasi kutuk keturunan? Kutuk saudara. Gak bisa loh. Itu jauh. Masalah kesulitan yang jauh lebih besar daripada kekuatan. Kutuk kekuatan yang gak kelihatan. Yang kita, kenapa kok sial terus? Kenapa kok kena sakit gini segala macam? Kenapa kok gagal terus? Kok ekonomi? Kok ngalami rumah tangga? Itu kan kutuk saudara, kutuk turunan. Tidak ada bisa lawan. Kecuali apa? Kita nyatu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Kadang-kadang saudara juga berkata begini. Bisa gak sih selesaikan penyakit? Ngadepin, jalanin masa sakit ini. Tetap tenang. Saya melihat orang yang kena sakit. Kalau hatinya percaya, hatinya tenang, hatinya ada damai sejahtera. Saudaraku, dia bisa kemungkinan sembuhnya jauh lebih besar ketimbang orang yang menderita sakit, hidupnya cemas dengan sakitnya, takut, marah, benci, yang gak ada dia. Saudaraku, itu udah buat penelitian, saudara. Dan yang membuat kita tenang, damai, itu karena apa? Kekuatan dari Tuhan, katakan amin. Beberapa orang berkata bahwa tidak mungkin bisa selesaikan masalah keuangan, masalah hutang, masalah pekerjaan. Wah gak ada kerjaan, utang banyak. Gimana bisa selesai? Melampaui kekuatan. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, saya punya kesaksian banyak. Para pengusaha-pengusaha yang hutangnya banyak, selesai. Bahkan dia bisa memuliakan Tuhan. Menjadi kesaksian saudaraku. Oleh karena itu ya saudaraku, ya kan, saya ingin bagikan. Saya mau kasih tahu ya, bahwa hidup tuh jangan harap tuh masalah tuh lebih kecil dari kemampuan kita. Sehingga kita gak butuh Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus sendiri dia berkata, saudara, ini perkataan yang saya nanti akan terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Rasul Paulus sendiri ngalamin saudaraku. Nah saya mau siapkan ya, semuanya kayak gini. Masa Paskah kadang-kadang tuh, kalau masa-masa ini masa di mana Tuhan tuh seperti kasih izin datangnya yang namanya pencobaan, kesulitan, penderitaan. Saudara, masa Paskah. Tetapi saudara, ingat, dia pasti akan berikan jalan keluar. Asal kita libatkan dia. Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9, saudaraku. Lihat sini. Ya, kita akan baca sama-sama yuk saudara. Ini bagus banget nih ayat ini. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan berat. Sehingga kami telah menjadi apa? Putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa apa? Seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Dengan kata lain tuh Paulus mau bilang begini saudaraku. Ya, kayaknya nih aku nih
masalah, beban yang begitu berat bikin saya ini putus asa, mau putus asa. Dan seperti mau mati rasanya gak kuat lagi. Paulus ngomong gitu. Tapi dia lanjutkan dengan kata-kata ini saudara, saya garis bawahi ya. Tetapi, baca keras, yuk sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan apa? Menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus tuh mau ngomong begini saudara. Ya, berkatakan begini ya. Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya memberikan aku kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Ya, tetapi Tuhan Yesus Kristus itu Dia adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Katakan amin saudara, katakan amin. Ya kan? Mungkin saudara sedang mengalami dan berada di dalam situasi yang buruk saat ini. Bahkan situasi yang mematikan. Maksudnya apa? Di mana saudara tidak sanggup lagi mengatasinya. Saudara, di mana saudara mau mati rasanya. Gak kuat lagi. Gak sanggup lagi. Jalani hari-hari di depan. Saudara gak kuat lagi dengan penderitaan yang saudara hadapi. Saya berpikir seperti itu. Saya mau sampaikan. Saudara tidak sendirian. Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama dengan saudara. Dia berkata, beban yang ditangguhkan atas kami begitu besar, begitu berat. Sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami. Kalau aku bergantung sama kekuatanku, mati aku. Gila aku. Saya pakai bahasa yang jelas ya saudara ya. Maaf agak kasar mungkin kan. Tetapi aku tahu keadaan ini ya kan menyadarkan aku. Memberikan pelajaran buat aku. Supaya aku tuh jangan bergantung dengan kekuatanku sebagai Paulus. Paulus orang yang cerdas, yang pinter, yang tahu banyak. Saudara Yesus bisa selesaikan semua masalah dengan otaknya yang cerdas, dengan pengetahuan yang begitu tinggi. Saudara, dengan hikmatnya yang begitu luar biasa. Bahkan dia sudah dapat tiket PP saudara. PP ke sorga. Dia sudah tahu semua hal. Tapi apa yang terjadi? Dia ngalami masalah. Dia gak bisa selesaikan. Dia mau berkata bahwa sepanjang aku andalkan Yesus Kristus, yaitu Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Maka keadaan yang mematikan sekalipun, aku percaya ada pengharapan. Keadaan yang mematikan. Mungkin saudara merasa, matilah sudah, gak ada harapan lagi. Pernikahanku kah, keuanganku kah, pelayananku kah, bisnisku kah. Mungkin saudara berkata, keadaan sudah tidak hopeless, sudah tidak ada lagi. Mungkin penyakit nih dokter sudah vonis. Belajar seperti Paulus berkata bahwa Allahku bukan cuma memberikan aku kesanggupan menanggung segala sesuatu. Tetapi ketika aku rasanya sudah mati pun dia sanggup membangkitkan aku. Karena dia Allah yang sanggup membangkitkan. Ya kan? Orang-orang mati. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Paulus percaya Tuhan akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan akan membawa aku keluar dari lembah kekelaman. Sebab dia adalah Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kalau saudara mengalami beban yang melampaui kekuatan saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa hal itu bukanlah berarti saudara telah melakukan kesalahan. Belum tentu. Ya boleh juga. Saudaraku dalam keadaan masalah kita berkata Tuhan ampuni dosaku. Dan salah. Hal itu bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita.
Saudaraku, tetapi hal itu berarti bahwa Tuhan ingin saudara menaruh kepercayaan kepada Dia. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang pertama yang kita renungkan. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan Dia. Sepanjang kita bergantung kepada kekuatan Dia, maka Dia sanggup menyelesaikannya buat kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Renungan yang kedua adalah begini. Ketika Tuhan tidak melenyapkan pergumulan kita, Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Kalau Dia tidak melenyapkan pergumulan kita, Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Iya. Ada orang yang, saya punya pengalaman saudara, jemaat yang datang, dia membawa hasil lab cek darahnya CA125, itu kanker ya, kanker di indung telur. Ya saudaraku dari Singapura, ya kan, nyatakan ini kanker positif. Ya stadiumnya sudah cukup tinggi saudaraku. Pada waktu itu jemaat ini minta doa, kita doa bareng. Lalu saudara, dia pergi lagi ke Singapura, dia cek ulang, dokter nyatakan kankernya sudah hilang. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Bahwa Tuhan melenyapkan pergumulan dia. Tuhan melenyapkan pergumulan dia. Tetapi saudaraku justru salah seorang pemimpin, istri pemimpin di gereja ini, saudaraku Kristus, kena kanker. Kita doa, ya kan, kankernya tidak hilang. Tuhan tidak lenyapkan pergumulannya. Tapi Tuhan suruh apa? Lewati itu. Tuhan berikan dia kekuatan, lewati masa-masa sulit menghadapi kanker ini sampai sembuh. Ibu Ali, bendahara kita saudaraku, sampai sembuh kanker hidung. Walaupun prosesnya memang cukup panjang. Dan akhirnya saudara berharap dapat kado Natal. Tuhan sembuhkan di Natal, rupanya tidak. Tuhan berikan kesembuhan pada hari Paskah. Pada waktu itu. Sembuh total sampai hari ini saudaraku. Padahal kankernya menyebabkan matanya sudah tidak bisa melihat lagi yang sebelah. Saudaraku, pada saat dideteksi kanker matanya sudah tidak bisa lihat. Nyatakan buta, susah untuk sembuh. Tapi oleh karena kuasa doa, kuasa firman, kuasa Roh Kudus. Ini pergumulan, pencobaan melampaui kekuatan Ibu Ali, melampaui manusia. Saudaraku, tidak ada orang yang kena kanker, oh enggak ada masalah, ini mah enteng. Tidak ada itu, sombong banget itu. Enggak ada, itu lampaui. Tapi karena bersatu dengan sesuatu yang terbatas, kita yang terbatas. Kalau bersatu dengan Allah yang tidak terbatas, yang sanggup bangkitkan orang mati, maka kekuatan kita menjadi kekuatan Allah. Itu yang membuat kita tenang, itu yang kita buat kita damai. Kita bisa lewati itu saudaraku. Saudara bisa mengerti. Kalau Tuhan tidak melenyapkan pergumulan kita, itu artinya Tuhan mau memperbaharui daripada kekuatan kita. Saudara mau diperbaharui kekuatannya? Ya ini contoh kanker. Saudara. Mungkin saudara ada pergumulan yang lain lah. Bagaimana caranya Tuhan bisa memperbaharui kekuatan kita? Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 kita akan baca sama-sama saudaraku. Yuk, 1, 2, 3. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh, tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika Tuhan tidak melenyapkan pergumulan kita, saudaraku, Dia akan memperbaharui kekuatan kita apabila kita nantikan Tuhan. Katakan amin. Nah, Alkitab katakan begini saudara. Kekuatan orang-orang muda tidak cukup untuk membawa mereka sampai kepada destiny dan masa depan mereka. Di sini katakan orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu. Kekuatan orang muda
Gak sanggup, gak cukup untuk membawa mereka ke garis akhir itu. Teruna-teruna di sini dikatakan jatuh tersandung. Saudara, ini bicara tentang apa? Kekuatan teruna-teruna tidak cukup untuk mengatasi pencobaan hidup mereka. Tetapi kekuatan saudara yang menanti-nantikan Tuhan melampaui kekuatan orang-orang muda. Teruna-teruna. Sebab apa? Tuhan akan memberikan kekuatan sayapnya. Apa itu kekuatan sayapnya? Ini bicara sayap saudara. Sayap kan ada dua. Apa itu namanya? Iman, pengharapan. Iman, pengharapan. Iman dan pengharapan ini yang membawa saudara bisa terbang. Ketika datang badai, saudaraku, seperti Raja Wali. Tuhan di atas daripada badai ini, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Iman dan pengharapan yang membuat saudara bisa terbang tinggi mengatasi angin badai dalam hidup. Iman dan pengharapan yang membuat saudara tenang, damai, percaya. Katakan amin. Iman dan pengharapan buat saudara kuat dan teguh. Hal ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Saudara, dalam Yesaya 26 ayat 3 dia katakan begini, saudara. Baca yang keras. 1, 2, 3. Yang hatinya apa? Teguh. Kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Katakan amin, saudara. Maka kalau kita mau menyedot kekuatan Allah supaya kita bisa mengatasi yang namanya tuntutan-tuntutan hidup. Caranya dengan apa, saudara? Percaya. Katakan amin. Nih, yang hatinya teguh. Dalam minggu kemarin saya bicara tentang puasa. Puasa itu tujuan untuk apa? Untuk supaya kita punya hati yang teguh, pikiran yang kuat. Katakan amin. Karena waktu puasa ini peperangannya antara perut lapar, badan lemes, pala pusing. Ya kan, lihat makanan. Seperti empek-empek, teoan, melambai-lambai. Ayo sayang. Lah, sombong ndak nyentuh ya dah. Biasa kami dibelai disentuh. Ya dah. Kok sekarang saudara bisa mengerti maksud saya sini. Puasa, saudara, itu latihan pikiran kuat, hati teguh. Untuk ngadepin supaya otot iman kita, otot pengharapan kita terbentuk. Sayap kita terbentuk. Ketika datang pencobaan, saudara, apa yang terjadi? Ada damai. Damai sejahtera dari Tuhan berikan. Itu kata damai sejahtera ini adalah istilahnya, dia bilang dalam terjemahan lain itu adalah apa? Damai yang sempurna. Perfect peace. Saudaraku, engkau jagai dengan damai sejahtera. Kalau sudah ada damai sejahtera, ini yang namanya perlindungan yang kuat. Saudara, jadi orang-orang yang menantikan Tuhan itu siapa sih? Ya kan? Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menaruh pengharapannya pada Tuhan Yesus. Dia mau mentaati Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara adalah orang-orang yang mentaati Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan. Kita orang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, yaitu kalau apa, saudara? Pertama, apa sih orang bilang, Pak, nantikan Tuhan gimana supaya dapetin kekuatan. Kekuatan sayap itu kan iman, pengharapan, kuat, bisa terbang. Ketika saudara bisa menyerahkan hidup, menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Katakan amin. Dari awal saudara pelayanan Yesus, dia mulai dengan apa, saudara? Sebelum dia berpuasa. Berpuasa tuh mau bicara tentang kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Orang berpikir dengan berpuasa seperti kita mau paksa kehendak kita supaya Tuhan turuti kehendak kita. Enggak. Dia mulai dengan berpuasa. Yesus, saudaraku, ya kan? Walaupun lapar, si pencoba iblis bilang ubah batu jadi roti. Walaupun lapar, dia butuh roti. Dia tolak. Karena itu bukan kehendak Bapa. Dia mau makan.
Tuh, dia harus turutin kehendak, dia maunya makan. Ada tawaran untuk rubah batu, dia bisa, dia gak mau. Di akhir pelayanan Yesus di kayu salib, sebelum naik ke atas kayu salib saudaraku, itu kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, doa Yesus itu apa saudara? Kalau boleh, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Dia harus minum cawan itu. Cawan murka Allah. Supaya kita gak minum cawan murka Allah lagi. Kita gak kena murka Allah. Tapi kita bisa minum apa? Cawan berkat Allah. Katakan amin. Ini bicara saudara. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tidak paksa kehendak. Besok saya akan bahas tentang, saudaraku, bagaimana mengatasi rasa frustrasi. Saudara, hari ini stres. Besok frustrasi. Frustrasi bahasa sehari-hari jengkel. Orang tuh frustrasi karena keinginannya gak kecapai. Pasti orang ini lemah. Marah terus, jadi jengkel terus, kesel terus. Saudara, nah ini. Tapi kalau kita bisa menjadi orang yang berkata apa? Bukan kehendakku ya, kau serahkan. Bapakku ya kan? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya kan? Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Persembahkanlah apa? Tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada itulah ibadah. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat apa? Mengerti. Ya kan? Kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang apa? Berkenan, yang mana yang ngerti kehendak Allah. Saya berdoa, saudara menjadi orang yang menantikan Tuhan. Saya mau jadi orang yang menantikan Tuhan. Artinya apa? Orang yang menantikan bukan berarti duduk terus di kamar, doa gak ngapa-ngapain gitu loh saudara. Gak kerja apa-apa. Bukan itu. Orang yang tahu bagaimana menuruti kehendak. Yang kedua adalah, ya kan, dia adalah orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus. Mau belajar dari teladan kehidupan Yesus. Mau belajar dari perkataan firman Tuhan Yesus. Katakan amin. Kolose 3:16 katakan, hendaklah perkataan Kristus berdiam di dalam hatimu. Kalau perkataan Kristus berdiam dalam hati kita, keluar kata-kata firman keluar kita. Pikiran firman. Ini yang sayap. Saudara kuat. Yesus kan hidupnya penuh dengan tekanan. Tuntutan orang. Datang minta disembuhkan, minta dilepaskan, minta makan. Semua orang datang berbodong-bodong. Itu tekanan kuat hidupnya Yesus tuh. Belum lagi tekanan dari orang Farisi. Ngatai aja. Cari-cari masalah, cari-cari kesalahan Yesus. Itu tekanan terus. Stres Yesus. Tapi Yesus tuh tenang. Kenapa saudara? Dia orang yang tahu menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Dia selalu melihat aku gak mau ngomong apapun kalau Bapa gak kasih tahu. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Kalau orang ini atau kita mau mengenali kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Katakan amin. Roh Kudus. Saudara diberkati dengan cara ini saudara. Katakan amin. Saya berdoa saudara adalah orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Praktisnya bagaimana Pak? Rendahkan diri. Dengan berpuasa, berdoa, mencari wajah Tuhan. Terus kita dekat sama Tuhan. Tuhan mengalami pertobatan, perubahan pikiran setiap hari. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saya percaya mujizat masih ada buat saudara. Katakan amin. Yuk kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesanmu. Kami mengerti kalau Tuhan, ya Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya pencobaan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan kami pencobaan yang melampaui kekuatan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan biarlah ya Tuhan kami hanya ingin percaya, bergantung dan mentaati Tuhan. Tuhan dalam masa-masa puasa, doa dan mencari wajah-Mu. Dalam masa-masa prapaskah ini. Biarlah Kau minta Tuhan belas kasihan-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami stres, tekanan-tekanan, masalah, penderitaan ya Tuhan yang melampaui kekuatan mereka. Beri mereka sayap-Mu ya Tuhan
iman dan pengharapan. Supaya mereka bisa tenang, ada damai sejahtera yang melindungi mereka. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Kau kuduskan kami. Kau berkati setiap kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ragai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Siapa di antara saudara yang mau hidupnya penuh dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman? Coba saudara lambaikan tangannya, katakan, ya saya mau. Tulis di live chat, ya saya mau hidup damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Satu, saya tidak mau stres. Saya akan stres kalau saya hidup mengandalkan kekuatan saya, maksakan kehendak saya. Ya kan? Ya kan, kalau saya berjalan menurut jalan sendiri, tapi saya akan hidup tidak stres, hidup tenang, tentram, ada damai sejahtera. Kalau saya menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin, nantikan Tuhan saudara. Ada saat teduh tiap hari. Saudara bisa menara doa ini, saudara bisa jadikan saat teduh juga saudara. Saat nanti pagi-pagi, ya saudara pujian penyembahan, ya 70 menit saudara. Oh, ini hal yang luar biasa. Setiap hari saudara, saya yakin otot iman saudara akan makin besar. Otot pengharapan, sayap saudara akan makin besar. Saudara akan terbang lebih tinggi. Makin tinggi, makin tenang saudara. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimenteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur
Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati dan mani kita ke surga untuk menerima berkat real. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.